berapa? 21. Al-Qadi Imam Fakhruddin adalah seorang dan adalah guru kami Syekh Burhanuddin, pengarang dari kitab Al-Hidayah. Beliau bercerita bahwasanya salah seorang pembesar di negeri Bukhara di Rusia sana duduk di dalam suatu majelis pengajian. Di tengah-tengah pengajian ia sering berdiri lalu, jadi pada waktu pengajian setemat berdiri beliau ini, lalu oleh kawanannya ditanya mengapa ia dibantu pengajian. Lalu ditakoni kenapa ikut setemat berdiri. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya aku jadi berdiri itu karena aku pada waktu itu melihat anak dari guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu aku melihatnya, lalu aku berdiri untuk menghormati anak tadi. Jadi sidin ini pada waktu pengajian rupanya sidin itu duduknya di barak longkang, jadi mungkin mendengar suara akan-akan, lalu sidin berdiri. Di sidin anak perguruan. Jadi selama ini ada karena berdiri, karena duduk, sidin karena berdiri, karena berduduk itu karena pengajian pun berdiri berlawasan karena nyaman lawan jamaah. Nah ini adab zaman ini pujar sini. Al-Qadi Imam Fakhruddin adalah seorang imam di daerah Marwah di wilayah sana juga. Beliau ini sangat dihormati oleh para pejabat di negeri itu. Pada suatu kesempatan beliau berkata, si Imam Fakhruddin berkata, aku punya sidin mendapat kedudukan yang mulia ini karena aku menghormati guru di sini. Gurunya siapa? Al-Qadi Abu Zaid Ad-Dabusi. Punya sidin aku lagi aku pada waktu belajar lawan Abu Zaid Ad-Dabusi. Aku disini selalu melayani beliau itu, artinya berkhadam di situ. Dan selain berkhadam, aku memasakkan makanan bagi si guru tadi. Selain pada berkhadam itu memasakkan makanan setiap hari. Itu bagianku di sini. Dan aku tidak pernah, walaupun aku memasak makanan biasa beliau, tapi aku kadang pernah ikut makan berserta beliau tadi sambil menghormati. Hanya sekadar memasakkan pada hari-hari siang malam. Akhirnya sidin ini lalu sidin itu imbahnya sampai gurunya meninggal. Setelah gurunya meninggal, lalu beliau ini mendapat kemuliaan dari Allah. Seluruh pejabat, seluruh abahnya hormat dan segan lawan beliau karena beliau itu lagi dahulu kayak itu. Jadi sidin aku jadi mendapat kedudukan dihormati orangnya bukan karena apa-apa, karena aku disini bahari melayani guruku. Artinya berkhadam dalam rumah situ berkhadam. Kurang berkhadam itu diberikan oleh Allah ribuan karamat. Orang belajar diberi oleh Allah ilmu. Orang berkhadam diberi karamat. Orang bawirid diberi kasab. Jadi orang berkhadam diberi karamat oleh Allah daripada si
si gurunya tadi. Lalu si itu mendapat kedudukan yang terhormat. Tapi bang orang berhadap di siang malam. Nanti berhadap itu seorang menjadikan diri sebagai babu. Selain pada menjadikan diri sebagai babu, syaratnya pula seorang kada boleh teror dalam hati. Walaupun yang berkhadam tadi 1000 tahun, tapi dalam hati teror. Kenapa sih ini kayak ini, kenapa sih ini kayak ini, ujarnya dalam hati. Walaupun 1000 tahun berkhadam, tetap ada jadi apa. Nah, orang berkhadam banyak mencari karamat itu kada mudah. Jalan yang paling nyaman dapat karamat adalah berkhadam. Pada suatu hari Imam Khalawani pergi ke Bukhara. Sidin pergi ke negeri Bukhara ini di Rusia sana. Lalu beliau ini menginap di sana, menginap di sebuah desa. Sebuah desa di sana selama beberapa hari lamanya. Karena beliau itu jadi berbana di desa itu karena beliau ada masalah besar yang beliau pecahkan dan beliau hadapi. Lawas ini berbana di kampung. Kemudian semua murid-muridnya yang belajar lawan beliau pada waktu itu yang ada di kota menjenguk beliau, mengelangi beliau ke kampung itu tadi, kecuali salah satu murid beliau yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ini selama beliau di desa tadi, Abu Bakar ini kada ada mengelangi, yang lain ada mengelangi. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, lalu lawas masanya betuntungnya itu lawas masa itu sudah beli ke kota, hingga sampai ke kota bertamu lawan Abu Bakar. Artinya masanya sudah lawas sudah netap, hingga sudah mengasingkan diri di kampung tadi beberapa bulan, lalu beli ke kota, hingga beli ke kota bertamu lawan Abu Bakar. Lalu sudah bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau tidak menjenguk aku? Ujar beliau, selamat aku di desa itu. Lalu Abu Bakar menjawab, maaf wahai guru, aku sibuk melayani ibuku. Ujar si Abu Bakar. Lalu beliau berkata, si Imam Khalawani berkata kepada Abu Bakar, mendengar jawaban si Abu Bakar bahwasanya inya melayani ibunya. Lalu beliau menjawab, semoga engkau diberi panjang umur. Di pada isi dikatakan sini itu dijawab sini mudah nikah panjang umur. Tetapi di sini engkau tidak diberi ketenangan di dalam belajar. Dua kata izin berkata, semoga ikam panjang umur, barakat ikam melayani ibumu, tetapi engkau tidak akan diberi ketenangan di dalam belajar. Ini doa Sidin Syarif. Kenyataannya kata-kata guru tersebut benar-benar terjadi. Si Abu Bakar umurnya panjang, murid-murid yang lain mati. Abu Bakar panjang, tetapi si Abu Bakar ini umur panjang, tapi inya begana di desa, kada wani ka kota. Kenapa? Terganggu terus karena si guru tadi menyambat kayak itu. Ya, si guru ikan panjang umur, tapi ikan ada tenang hidup dan belajar. Dasar kada tenang. Makanya sini berbahaya. Satu, orang tua kan padahal sini melayani ibu sini. Melayani ibu tetap juga kalah lawan seorang guru.
bapak itu sekadar mengadakan batang tubuh, sekadar mengongkosi. Seorang guru itu lebih lagi, inya mengatur adab orang, inya nama isi otak orang lawan ilmu, inya nama isi hati orang lawan ilmu, inya nama isi roh orang lawan ilmu. Si kulut itu nama isi rasa orang lawan ilmu. Ini yang lebih utama. Makanya perkataannya, walaupun sini nikah menunggu ibumu, mudah nikah panjang umur, tapi ikam tidak, maka merasa damai dalam belajar. Lalu si Abu Bakar, yang lain matian tinggal Abu Bakar umur panjang, tapi kadang kau begana di tengah manusia terganggu terus karena doa si guru, kata-kata si guru tadi itu nyekretan anu haratan ada masalah begana di kampung memecahkan masalah, yang lain belok punya kan ada beda opsi gitu. Nah, makanya amun ikam berburu lah si guru itu sudah saling lawan ikam, nah itu apalagi menyembah, nah itu putus sudah lawan si guru nanti kada ada berkat lagi kan di situ. Jadi berkat ikam di situ kada ada lagi ilmu naik kamu tuntut itu ada berkat lagi mah anak juga cari kalah lain. Mbak kamu belajar 3 tahun 4 tahun tapi jangan kayak itu jadinya kada berkat hancurnya. Ibarat kayu diandak di api tinggal abu kayak panjang kadang mau tersambung. Nah, itu bahayanya. Seorang ibu menyembah ridho Allah biridho walidain, ridho orang tua sama ridho Tuhan. Marahnya orang, murkanya orang tua sama murkanya Tuhan. Murkanya seorang guru menampati keduanya, menampati Rasulullah dan menampati Allah Ta'ala. Kamana bukan seorang guru itu maqam Rasul, ini menyampaikan wahyu atau menyampaikan ilmu itu adalah sifat Allah. Nah itu dari jalur Allah. Kalau dari jalur Rasulullah, seorang itu guru itu seorang naibun min Rasulillah, karena pangkat kenabian, pangkat kerasulan sudah habis, maka penerusnya adalah para satu aulia atau orang para ulama. Tada ulama nambujur, ulama pada dari bujur-bujuan. Nah, nambujur itu kapan sudah ada pelatihan kemarin tuh. Pada besi sombong apa ini tuh, nah, itu bahaya tuh. Jadi nyawa mencari guru nambujur nih, mentah karena menyumpah habis ilmunya nanti ada beberapa biar nyawa puluhan beberapa tahun ambil ilmu di situ, lalu nyawa amalkan wirid-wiridnya kada jadi apa kadanya putus juga. Ibarat kayu diangkat di dalam bara api, kayunya hilang, yang timbul habu, kada jadi apa-apa lagi, haus. Nah, itu hebatnya itu buat seorang guru guru ini menempati dua kedudukan, Allah Ta'ala, kuasa Allah dan kuasa Rasulullah. Dua-duanya jadi bisa. Kalau seorang ibu ridho Allahnya, orang tua ridho Allah, ridho walidah, ridho walidain, masukullah, disuktil walidain, siapa nanti malin kundang jadi batuk akibat perkataan ibunya. Ada ini kada jadi batuk, cuma samsara itu kada berbarakatnya tetap. Nah, itu disebut. Oleh karena itu para penuntut ilmu tidak boleh menyalahi, menyakiti daripada murid. Nah, tetap
Maksudnya itu jangan sampai mengulang orang murka ternyata orang mau bisul dijajak bisul, orang mau bisul tapak bisulnya, orang bersandal sepak sandalnya. Karena belajar arti menuntut, karena menuntut dan ilmu tidak akan diberkati dan tidak akan bermanfaat. Ilmunya kada manfaat, inya menuntut kada ada manfaat kecuali sedikit benar kita benar. Kenapa? Ini kada ada karedoan dari si guru. Sama kayaknya mata kada ada mendapat karedoan dari orang tua nyawa tak bakawinan mengelata ujar kuitan nyawa kada katujuh umpama kayak encik dengan cibinnya ujar kuitannya kada katujuh binen to encik karas juga kawin hak cuma mau kuitannya kada heran nah mau akan heran itu doa sudah nenta apalagi mencetak keluar kata-kata apa ya nenta. Seorang penyair berkata, sungguh seorang guru dan doktor dua-duanya tidak akan menasehati kecuali apabila dimuliakan. Ikam disebut garing datang oleh dokter, amun ikam kadang memuliakan dokter, kadang memuliakan mantri, mungkin mantri atau dokter ini kadang memberi nasihat. Mbak, jadi dokter ikam berapa buka baju aku periksa jadi dokter kena ikam duduk minum obat ikam bapaknya ada masih jadi dokter minum obatnya sehari 3 kali jika ada atau kada akhirnya si dokter ini karena memberi nasihat lagi anak memberi nasihat kada lagi jakanya dokter kasih penasihat jadi dokter kan karena hari-hari jangan sampai makan teratur hanya minum obat itu apabila seorang masih lawan dok kamu kada masih jangan menasihati hebat dok ya letakkannya di dokter juga maka rasakanlah penyakit engkau jika engkau membangkang lawan dokter. Jadi dokter pagi makan, siang makan, malam makan, seorang garing hanya minum obat di dokter. Kadang apabila itu pulang bawa olahraga menjadi dokter. Apabila seorang baik memuliakan dua dokter, pasti dokter itu memberi nasihat itu anggaran penyakit seorang itu cepat sembuh. Seorang orang dokter bertulisan di situ dokternya sandal dilepas soal sepatu sandal masuk apa di dokter sepangarannya dokter berkata sudah mendaftar ternyata sudah mendaftar aja dokter sudah dokternya makanya kau masuk ini jangan nomor undiannya ada padahal dokter itu daripada benar-benar itu saring dokter itu sudah batu tulisan hanya alas kaki dilepas seorang masuk ke dalam akhirnya apa jadi dokter apa nanti biasakan jadi ini ya kayak padok supaya waras ada tahu aku jadi dokter ada tahu aku kada tahu apa dokter banyak ada tahu aku jadi dokter aja lepas hanya memuliakan pasti dokter memberi nasihat ikam nih lambung ikam ini karena caranya ini apabila dokter tadi sudah nyawa mulia maka dokter itu akan memberi nasihat dan terimalah kebodohan engkau apabila engkau membangkang lawan guru sama tadi lawan dokter apabila ikam membangkang dokter maka penyakit kada waras apabila membangkang lawan seorang gurunya maka ikam justin kada mendapat kepintaran jangan satu kepintaran soalnya
satu kapintaran aja mungkin kada dapat. Diceritakan bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim putranya kepada Syekh Ahmad Al-Asma'i supaya diajari ilmu dan akhlak yang terpuji di Khalifah. Kemudian pada suatu hari ibadi antar sidin anak sidin pada si Syekh nama. Lalu suatu hari sidin ini jalan-jalan ke rumah si Syekh, lalu melihat Harun ar-Rasyid akan Syekh Asma'i tadi sedang berwudu. Pada waktu berwudu itu membasuh kakinya. Si Syekh ini membasuh kaki dengan air yang dituangkan oleh putranya. Putra raja menuangkan banyu ke kaki Syekh pada waktu si Syekh berwudu. Lalu pada waktu itu melihatlah hal itu oleh Harun ar-Rasyid. Melihatnya melihat tuntung berwudu Syekh Asma'i. Lalu ujar Syekh Harun ar-Rasyid menakur lawan si Syekh, wahai Syekh, aku mengirim anakku kepada engkau supaya engkau ajari ilmu dan akhlak. Aku di sini mengirim anak supaya kita ajari ilmu sesuatu yang kada tahu menjadi tahu dan supaya beradab mulia. Lalu ujar si Harun ar-Rasyid, kenapa wahai Syekh sampian tidak memerintahkan anakku untuk menuangkan air dengan tangan kirinya supaya tangan kanannya bisa membasuh kaki engkau? Ujar si Khalifah Harun, anakku itu saya amun ikam nangka itu mengajari anakku itu masih kada beradab. Kita punya selesai ikam bodoh anakku ikam suruh menuangkan air malah dengan bejana yang diikutinya. Ada orang tuh kayaknya tangannya sebelah kiri mengikuti bejana, tangannya sebelah kanan membasuh kakimu, itu nanggu muncul. Ujar si Khalifah, anak Khalifah nanti nggak jadi badab. Jadi dikirim pada si Syekh tadi. Pas melihat aku aja Khalifah mengirim anakku lawan biar itu supaya diajari ilmu dan diajari akhlak. Lawan ikam majam bama. Lawan ikam pas aku melihat tadi ikam bodoh pas takanan bagian batis. Aku pas lewat mengikuti anakku mengubuyakan batis ikam mengikuti bejana, padahal itu salah. Ujar si Khalifah, nang bujur itu sebelah kirinya mengikuti bejana, sebelah kanan membasuh batis ikan. Wahai Syekh, ujar si Khalifah, itu termasuk daripada menghormati ilmu. Nah, ini menghormati ilmu dari menghormati guru. Dia bilang termasuk daripada menghormati ilmu ialah menghormati kitab atau buku. Maka hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu tidak memegang atau mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Wudu sebagaimana Al-Quran juga. Nah, jadi nak menjaga Al-Quran wudu kayak itu juga. Hendak memegang kitab atau hendak mengambil kitab dalam keadaan bawa wudu. Diceritakan dari Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Halawani bahwa beliau berkata, aku disini memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Sidin ahli tafsir. Kenapa jadi ahli tafsir? Karena sidin memuliakan kitab tafsir. Sidin ahli Quran. Kenapa? Karena sidin memuliakan Quran. Sidin ahli hadis. Kenapa jadi sidin sampai ahli hadis? Karena sidin memuliakan kawan kitab hadis.
anak pelajar, anak mencapai aja bahwa bodoh, anak pelajar bahwa bodoh. Nah, tetap lalu di sini ini cara menghormati ilmu dan kitab kitab. Aku justru memulaimu karena aku menghormatinya. Aku tidak pernah memegang atau mengambil kitab kecuali aku dalam keadaan suci. Syekh Imam Asy-Syafi'i pernah sakit perut. Lain lagi kesannya. Syekh Imam Asy-Syafi'i, beliau ini pernah sakit perut, namun beliau tetap belajar, mengulang-ulangi belajarnya. Lagi pada waktu belajar sini. Jadi pada waktu belajarnya ada kita tuh jangannya sakit perut semalaman bagaimana 3 jam itu 10 kali ke toilet. Jangannya kita tuh mungkin sekali wudhu imbahnya ke WC mungkin kita ke wudhu lah, ada wudhu lagi. Kalau sini nggak ada, sisanya pada waktu itu sini belajar, pada waktu belajar itu sini pas sakit perut. Sampai beliau itu mengulang-ulangi belajarnya sampai 10 kali 10 kali sakit perut, 10 kali beol, 10 kali bau wudhu, 10 kali juga mengulangi belajar dan mengulangi wudhu sampai 17 kali dalam malam itu. 17 kali wudhu berarti 17 kali takantun dan 17 kali kalau masuk toilet kan dalam samalaman. Ada kita sakit parut sudah lapas pupuk bawa guling itu kita mungkin sebenarnya mau 17 kali datang yang sekali kan rasanya sudah, karena beliau tidak mau belajar kecuali di dalam keadaan suci beliau. Ini dikarenakan bahwa ilmu itu ujasidin adalah cahaya atau suci, dan wudhu itu adalah cahaya juga suci. Bertamu lawan suci berasi, bertamu lawan berasi. Nanti sama kayak orang sembahyang itu nang dihadapi Allah nang maha suci. Jadi orang nah hendak sembahyang itu wajib bersuci. Ada kalanya bersucinya itu suci hadas kecil. Apabila hadas kecil imba dibasuh bau wudhu, atau hadas besar mandi dulu, mandi bau wudhu hanya sembahyang. Tidak bisa orang menamui atau memaraki nang suci kecualinya suci jua. Itu tuh. Jadi ilmu itu satu sifat dari sifat Allah. Itu sifat Allah ilmu itu. Nah, itu ini hanya orang bab awal-awal belajar rambu-rambu orang belajar belum rapi nanti. Kecuali dengan berwudu tidak akan bertambah, kecuali dengan berwudu tidak akan bertambah. Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu. Nah, suci itu suci juga. Kenapa? Apabila berwudu maka ilmu itu dapat rasanya. Berbeda dengan orang belajar kada wudhu, belajar kada wudhu, orang belajar dalam keadaan wudhu, maka selama ini wudhu tadi saya itu juga rahmat ibadah itu Tuhan. Nah, ini hanya masalah suci aja, belum lagi masalah yang lainnya. Masalah yang lainnya baru lagi nana Allah bersifat ilmu. Nah, ini jawaban lagi orang ahli musahadah, jawaban musahadatul asma, jawaban Allah bersifat ilmu. Nah, tentu orang dulu musahadah pada awal kita kecuali musahadatul asma. Orang musahadatul asma itu kadang-kadang dipandang oleh hatinya di situ, kecuali Allah yang terlarang al-alim, la ilaha illallah wal alim. Jadi beparak di padang alim itu sama seperti orang beribadah.
banyak orang sembahyang menghadap Allah. Allah itu satu nama kebesaran. Al-Alim nama Tuhan juga. Kalau orang sembahyang nang diparaki ngaran sidin Allah ngaran sidin. Kalau orang belajar nang nyawa parake Allah nama ngaran Al-Alim. Nah itu orang musada asma karena kawas itu nyawa mau kada hafal 99 nama. La ilaha illallah, la ilaha illallah rahim, la ilaha illallah malik, la ilaha illallah qudus, la ilaha illallah, la ilaha illallah alim. Tiada Tuhan nang bangaran alim. Orang nama beri pengetahuan. Orang sembahyang, orang menuntut ilmu, sama-sama beparang lawan Tuhan. Allah itu nama, Al-Alim nama sidin juga, sama-sama nama. Dua-duanya afdal. Yang wajib yang wajib. Sesudah semua yang wajib, afdal adalah menuntut ilmu. Beberapa dua sifat alim tadi. Ada beberapa dengan sifat alim sama seperti ibadah lebih afdal daripada 1000 rakaat orang sembah yang afdalu min ibadatin sa'in ibadati sana, daripada orang beribadah ibadah sana satu tahun sembahyang sunnah tapi kada tadi ingat juga atau sembahyangnya atau wudunya kada sempurna, biarnya sembahyang sunat setahunan tapi kada ada sampur wudu kada sempurna, bisa menganggap enteng. Oh ini kada apa-apa sembahyang sunat juga lalu dianggap enteng kada sempurna, duduk yang daripada ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat setahun. Itu duduk di hadapan Allah, itu orang yang musyahadat asma. Jawabannya lagi nyawa sita. Makanya orang yang duduk di asmannya, ini dimanapun dia duduk di situ ya di hadapnya Tuhan. Namun kita kada, mun disajadah hanya menghadap Tuhan. Ada orang kada kalau orang duduk di asman ini kada cuma disajadah. Ini melenceng sedikit. Cing sedikit ada kita menjadi sajadah di masjid, di mushola hanya menghadap Allah. Allah itu nama dari Tuhan. Allah itu nama Tuhan satu wajahnya nanti. Nama Tuhan itu 99 ujar Al-Quran. Padahal ngaran Tuhan itu 9 napas manusia, napas makhluk. Nah, ini orang hebatnya orang asma ini beribadah bukan cuma menghadap kiblat saja. Ada kita menghadap kiblat yang wajib, menghadap kiblat yang sunat, menghadap kiblat beremtan. Dalam tentu sunatnya pulang itu, kalau pembuatnya ini sama seperti yang wajibnya aja, sama seperti yang wajib. Duduk di ilmu sama seperti orang beribadah lebih afdal daripada beribadah itu. Kenapa beribadah yang sunat? Karena ingat di situ dengan belajar tadi ingat lawan Allah mensembahyang dari yang sunat ingatlah. Terkadang ada untung aja Allah ya Allah. Nah ini orang hebat asmananya. Di mana aja dia duduk selalu berhadap lawan asma Tuhan. Melihat duduk di jalan, melihat orang, hanya melihat orang itu, hanya melihat ngaratnya disambat, sudah senyumnya, baru kurang mencungun, hanya ngaratnya sudah senyum. Duduk aja orangnya, ada nanggung kamar, harap kelabur, harap alim dulu. Lebih afdal itu daripada sembahyang sunat setahun ben albe ibaratnya sana setahun bayang sunat tapi gak diingat karena terkadang dianggap enteng yang sunat, kadang wudunya mentang-mentang sembahyang sunat disepelekan. Nah kalau kadang tapi kuat nanti ada orang kadang duduk berdiri berjalan berapa jam selalu berhadap lawan orang Tuhan orang. Kalau seorang berhadangan disaja pun sama hadap kiblat hanya dirasa-rasa berhadap
tontong menghadap kiblat dirasa-rasa ada menghadap lah lagi. Kalau buat ahlul asmannya nya 24 jam itu kan ada menghadap baparing ke kiri melihat, baparing ke kanan melihat, baparing ke kiri bawah melihat, memandang ke atas melihat, apa naiknya kadang balik selalu berhadap dah ada orang seorang kan ada itu orang belum ada asmanya ada lupanya orang Al-Basir, Al-Khabir, As-Sabur, As-Syakur melihat orang duduk di jalan orang jalan aja kadang kayak song katik tasbih tapi kita berikan juga katik tasbih tapi berikan juga duduk menghadap kiblat janganlah kata ingat juga dalam kiblat menghadap waktu kata ingat juga orang ya hari jalan duduk hari jalan-jalan kendaraan di mananya singgah melihat orang apa aja di pihaknya kadang keluar 99 orang pengajian itu nyawa 4 tahun usaha ada tulas mata 4 tahun tutupnya guru cari tuh ada kawan mau ada tauhid ilmu hati dulu pikir mengaji dulu Al-Quran dulu pondasi tiba Al-Quran itu hanya pikirnya Al-Quran itu pun tamat dulu sekali orang gurunya nang gurunya ahli jangan angkat ahli untungan buah nyawa ditunjukkan ahli Quran di antara keturunan Datuk Kelampayan nah alim di bidang Quran untuk saat ini beliau itu aja mana orang lihat mata nyawa benarnya nyawa belajar lawan sini untuk melihat man ada nang jadi gurunya itu siapa datunya nang jadi gurunya mantu lihat masih udah ada datunya ruginya pada alit paling kurang 28 tuh separuh barang hurufnya atau menguasa membaca 28 huruf hijaiyah 28 separuh barang mah menguasai pasih ahli barang mana ahlinya aja untung tuh timbang mengaji lawan guru-guru biasa membaca Quran guru-guru biasa adalah guru-guru biasa di kampung belajar Al-Quran ini bunyinya kayak ini bunyi huruf anu kayak ini nah anak-anaknya di sini adalah belajar itu rupinya pada ahli huruf entah dari 2 tahun itu bisa 3 tahun 2 tahun 3 tahun belajar fikihnya pulang banyak 2 tahun 5 sudah yang belajar ilmu hati pulang 3 tahun 8 belajar tauhid pulang 3 tahun 11 tahun aja belum lagi mencari guru lagi cari pulang guru nang kawa masuk kepada usaha cari murabbi jadi guru bimbing nama pelajari musahadah tauhid af'al musahadah di asma sama tak kalau orang di af'al ingat harus dulu Tuhan duduk berdiri berapa jam duduk berdiri berapa jam berapa duduk berdiri berapa jam berapa ingat harusnya apa yang digawi oleh batang tubuhnya ingat ini sebabkan Tuhan nah, itu orang tauhid jadi murabbi bilang kita nggak ada dua beliau tujuan dalam kurun itu juga sepaket sudah nanti itu aja dua beliau aja 11 tahun naik pulang kanan dari af'al kepada asma kalau af'al ini memandang lawan awak seorang aja apa yang seorang gawi duduk berdiri kalau asma ini nanti 2A awak sudah jadi tamunya di awak aja seorang kali ingat karena kalau memandang di 2A awak jalannya dari awak seorang dulu apal malahnya lawan si guru nata amalnya nasib baik munasib baik
ya jadi ya munasib baik munasib pada baik bisa sebab bertahun tak enggak nah itu belum belajar beliau tuh asmanya belajar asma Allah. Jadi lawan diri seorang duduk berdiri kicip mata berapa bangun guring makan duduk makan guring apa nanti gawe ingat tak terus betul pulang belajar asma. Nah asma ini nanti dipandang nanti dinyatakan nanti luar pada awak pulang. Kalau di awak sudah kau dinyatakan gawian seorang syariat tiap gawian sudah ajaran di luar awak. Nah di luar awak ini kadang keluar dari 99. Nah jadi orang beribadah tuh bukan cuma sajadah anta sajadah jadi saja lemput apa kada nah atau dianggap enteng nyawa yang sudah dianggap enteng lalu bonus adanya. Ada orang duduk berdiri berapa ingat teman-teman ada kita pada sembahyang ajar ingat itu kan ingat nama kata ingat dua nama kata Allahu Akbar. Ini contoh mana sedikit menyelang dulu. Nah menyelang yang masalahnya di selang tidak akan bertambah cahaya ilmu apabila kada suci. Itu menyelang. Jadi ilmu ini ngaran Allah 99 ada alim. Jadinya melihat apa aja kada keluar dari 99 ini nang ada nang berlaku di alam ini. Nanti orang nang duduk di situ paling kuyuh 4 tahun kuyuh hanya kawan panah bilhas semangat tahun panah amal bisa 2 tahun 3 tahun itu dengan sebab cari guru selain guru tadi ilmu mumpuni itu ilmu dasar. Al-Quran tuh hurufnya jujur dulu karena kalau menguasai tahu barang pada tahu barang tempe barang ada bakuan bakpao. Nah, itu nyamun sudah belajar dia punya sudah naik ke atas dari belajar huruf Al-Quran betul belum tentang cara baca mati dan tanwin bentuk muhjayah ada berapa belum lagi kena mim bertemu mim ini itu kan utama selain ini kan mim yang belum lagi nanti ini cara bacanya kayak ini belum lagi monyong untungnya kalau belajar huruf itu monyong kalau ada monyong. Nah itu cari guru ahli nanti ahli untungnya kemana biar ini nyorok boy sudah nyata ada lagi yang giginya habis belajar huruf wajar si huruf ujung ilat diangkat di antara 2 gigi bangin sedikit coba giginya habis kalau lagi ya jurang ada lagi nama lagi aduh tapi termasuk aja barakat hanya berapa kali belajar ngaji umrah sudah karena polanya belum bagus umrah sudah ada pas belajar nang finish umrah hanya umrah aja nah gara-gara ada orang lagi bedakan lumpus jauh babel dah. Nah, jadi menalakan yang penting tahu keluar huruf di mana jadi lagi pemain. Nah, itu aja belajar fikihnya karena Al-Quran belajar huruf Al-Qurannya tamat mulut presiden. Nah, itu tekniknya tuh sudah tamat Al-Qurannya yang belajar fikihnya dari nolnya belum belajar ilmu hatinya yang belajar tauhidnya
minta bimbing non saja kena masalah apaan tapi kena 12 tahun menuai ini paling jadi nah aja deh paling jadi menuai ini yang mana tampang nulis ini paling jadi berada apa jadi aku belajar Quran kan belajar apa belajar apa nah sudah tahu nggak ada 12 tahun tapi bangnya mah panakil akal panakil as mak berajam ingat berbicara ingat berduduk ingat berik ingat garing ingat juga sehat ingat juga dijual pada awak akan diingat melihat ini ingat nama-nama Tuhan 99 karena kada ingatnya dalam hatinya nah ingat dalam hati itu kurang di asma coba apa lagi lah aja ini belajar tata cara belajar menghormati ilmu ajar walaupun kita belajar termasuk daripada menghormati ilmu ialah dilarang meletakkan kitab di dekat kakinya ketika duduk bersila nah itu ada boleh artinya itu di dekat kaki amunnya kada dapat lebih tinggi pada kaki hanya di sini kada boleh nah, kalau bermeja boleh es meja nah bermeja lebih tinggi pada kaki nah dan hendaklah tidak meletakkan sesuatu yang kitab di dekat kaki ketika duduk bersila dan hendaklah kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab yang lain ini apabila belajar menyusun kitab banyak besi kitab ada kitab fikih ada kitab hadis ada kitab apa namanya hadis fikih umpamanya tafsir nah jadi tafsir di atas dulu tafsir batasan namun ada lagi batasan Al-Quran paling atas dulu nah Al-Quran di bawahnya hanya tafsir umpama andaknya itu nangka itu betumpang mau kamu bilang andak batumpang banyak kitabnya betumpang kayaknya nah hadis lawan kitab hadis lawan kitab tafsir di atas hadis tafsir hadis nah itu menyebut tumpang amun bacakan dan apa ini kan betumpang pulang nah, tafsir pulang dua Al-Quran kada boleh Al-Quran di bawah tafsir di atas kada boleh tafsir di bawah Al-Quran di atas di bawahnya ini kan hadis ya apa ada apa tapi menyambah anda barata kada apa artinya kada ada meninggikan merendahkan ilmu dan yang lain dan hendaklah tidak meletakkan sesuatu di atas kitab umpama kitabnya di kitab lalu umpamanya hendak pada ingat lagi anak rokok di atas gitu ada lebih atau kitab ini ya kitab atau Al-Quran ya ada kopiah di atasnya ada lebih atau umpamanya kitabnya banyak kayak ini ada kopiah di atas ada boleh atau Al-Quran banyak kayaknya di anak kita tasbih ada boleh nah ada boleh tuh jangan ada di atasnya tuh ya ada apa-apa itu jangan dan hendaklah telah mengatakan sesuatu dan sekitar adalah guru kami berkata Burhanuddin Sidin bercerita tentang seorang ahli nah seseorang ahli pengetahuan ahli pakih ini hanya ahli pengetahuan bukan ahli fikih karena ahli pakai ini ahli pengetahuan maksudnya beliau yang meletakkan tempat pernah beliau ini mandang tinta pulpen nah hari kurang menulis kitab itu mengarang kitab menulis kitab itu pakai tinta bawa dah tinta atau tinta pulpen nah bawa dah lalu andakan tinta pulpen tadi diandak sini di atas kitab nah kitab apa dan aksi di atas ini tinta itu jadi ini menulis jadi diambil curug ke sini bersama anda dan sini kitab di atas tinta tadi kitab itu di bawah tinta botol tinta lalu beliau berkata yang meletakkan
mengadakan tempat tinta di atas kitab, lalu beliau berkata kepadanya, engkau tidak akan memperoleh manfaat dari ilmu engkau. Ujar si kitab, ujar si ikapnya di si kitab ikam anda yang bangun lain. Pada hari kantor lagi menulis, jadi tinta itu ada lagi meja, umpama ada wadah, anda di atas kitab ada bul. Walaupun ikam menulis kitab nah ikam tulis itu kena ada manfaat karena anda tintanya di atas kitab. Nah boleh, engkau tidak akan memperoleh manfaat dari ilmu engkau. Jadi kada boleh, jadi di atas kitab itu jangan diadaki apa. Makanya jangan pakai kalau diriakan. Jadi nggak boleh diriakan, ada nama anak lah dah. Nggak boleh diriakan 3-4 anak di atas ini Al-Quran nggak ada apa-apa lah dah. Ada nih kata ini diadakin tinta, kayak tinta pulpen. Pada boleh di sini. Jadi karena kitab itu kitab orang kembis itu malakmat lodikan sumpahnya oleh buku namanya menyumpahi ikam menyanyiakan aku menjadi segi kitab. Al-Ustadz Al-Qadihan berkata, jika perbuatan itu atau meletakkan tempat tinta di atas kitab, tapi jisnya apabila menandak tinta di atas kitab pula dengan maksud tiada merendahkan kitab tersebut, maka tidak mengapa. Tapi tinta pulpen, artinya mau tinta pulpen ini kurang alim ini orang menulis kitab bang, mau kayak soal anda mau tinta apa, bungkus rokok ini kan dia orang alim, orang ini menulis kitab itu bahari pakai tintanya itu wadah ya, tinta ini di atas kitab di sini menulis pakai kertas culur ke sini, tulis ke sini. Kitab yang diadaki tinta di atas ini menyumpah jadi boleh mandap di atas ini selama kadang merendahkan akan kitab yang di bawahnya tadi. Ujian sejid berarti orang ini alim, orang nama anak tinta ini orang mengarang kitab berada meninta culur tulis kitab, padahal lapiknya kitab di bawahnya anda tinta di atas menulis kitab di sini tulis ke kertas mandang di sini di atas kitab ada boleh ada mau alim gitu. Kalau bila ada mau alim ini yang ya buang umur. Mari apabila kadang merendahkan kada apa ini orang alim, seorang adalah mengikuti tinta ada, mengikuti bom ada. Termasuk daripada menghormati ilmu ialah para penuntut ilmu harus bagus di dalam menulis. Bagus maksudnya hati bagus menulis itu mendapit kitab. Jadi kita menulis tenang. Banyak kata yang paham tulis, diterjemah atau apa maksud. Tulisannya harus jelas, tidak terlalu kecil, jangan juga tulisannya halus sehingga sulit dibaca, jangan disebut. Imam Abu Hanifah berkata, pernah beliau melihat muridnya nama David atau nama nulis di kitab itu tentang keterangan kalimat yang ada di kitab, tulisannya sangat kecil-kecil sehingga ada jelas. Lalu beliau menampur si murid, saya berkata, janganlah terlalu kecil di dalam menulis engken benar atau karena mau kawan kawan-kawan ada yang pintar, akal-akalan juga kan dia mendapit halus dapitannya ada pakai pensil supaya jatuh nampak dapitannya jadi kira kawan pintar anak mah jelas-jelas kono-kono ketahuan kawan ada tapi bedanya sini bagus didapit itu yang jelas karena jadi kenapa menikah mendapat halus atau pada jelas? Karena kalau engkau sudah Tuhan, ikam karena Tuhan pasti menyesal. Bermatan
apa nih belajar bahari, apa di tulisannya, apa maksudnya, apa dabitannya, sudah Tuhan menyesal. Seorang juga mata kita ini kada berlawasan, asalnya kada berkacamata, imbah berkacamata tuh serajul kada berkacamata lah lagi sekali aja Tuhan tuh menolong ikam tuh ada berkacamata kalau betul berkacamata pindah nyaman malih. Nah sekali tuh aja Tuhan menolong imbahnya mati tuh ikam ada berkacamata lah, nah mati bener-bener. Lalu Yazidin, dan apabila engkau telah wafat, umpama ikam bahari mendapat sehalusan ikam mati sudah, lalu kitab nenek diwarisi anak ikam, umpamanya anak ikam belajar tentang kitab ini atau kadang belajarnya diberikan oleh bini ikam buku neto dengan timbangan baca kata diberikan ke orang, lalu orang nang membaca nenek maka engkau akan dimaki oleh orang yang melihat tulisan engkau, menyumpah anak cucu ikam menyumpah pungol benar Allah kaidin pungol benarnya halus benar tulisan kalau kau dibaca keturunannya tak, kalau kau baca lagi dabitannya atau diberikan nang bini kitabnya nang laki nanti diberikannya timbang kada tangaraku berikannya ke orang, ada orang tuh nang ketujuh dari menerima buku-buku nang itu tah kitab-kitab disusunnya dibarasinya dibacainya melihat dabitannya kata piano tapi jelas menyumpah juga pungol banget jadinya kayak bapak nak memahami pun dabitannya kayak ini kan seorang nang kasut sumpahi mati itu sudah nyawa sumpahi orang juga lagi. Nah jadi sejadian menghormati ilmu salah satunya baik-baik membabit supaya karena biasanya seorang tua kaum membaca dan anak cucu masih kaum membaca, maka engkau akan menyesali perbuatan engkau dan seharusnya kitab-kitab itu dibentuk menjadi persegi empat seperti biasa dikerjakan oleh Abu Hanifah agar mudah dibawa, diletakkan dan dibaca di persegi empat tumannya kayaknya didiriakan. Nah maksudnya didiriakan kalau nah itu persegi empat kalau mau diangkat kayaknya ini kan alih banyakan bodoh andak pokoknya ada segitiga empat ini andak di atas setinggi korenya jalan kapit gitu kan coba kan nyombong nang kayak ini kayak bawa apa nang kayak membawa bendera nyaman lah nang kayak ini kan sotil kalau di belas segi empat seperti yang biasa dikerjakan oleh Abu Hanifah agar mudah dibawa dan diletakkan dan dibaca, dan hendaklah tidak memakai pada waktu mendapit salah satu menghormati kitab tadilah menghormati kitab, janganlah jika mendapit kitab itu memakai tinta merah dalam menulis kitab tadi atau mendapit, karena hal itu tinta merah ini kebiasaan para ahli falsafah atau orang ahli filsuf, bukan kebiasaan orang ulama salaf pada mau memakai tinta abang. Bahkan guru-guru kami tidak mau memakai kendaraan yang berwarna merah. Akhirnya jangan masuk PJI nya motor PDI dan datang jangan kan orang yang berkata sampai kendaraan merah pun jangan merah. Tahu nggak merah apa? Jangan merah jadi merah aja. Merah ini tanda kada bagus. Ada polpennya merah, tinta jangan merah, kendaraan pun jangan ada kendaraan merahnya. Mobil mau berjalan lagi abang jangan ambulan bang abang yuk jangan pas yuk ambulan juga jangan ada berikan lagi. Nah, termasuk daripada menghormati ilmu ialah menghormati ini salah satu menghormati ilmu, menghormati kekawanan teman-teman orang yang belajar bersamanya. Nah, orang belajar bersama itu kawan menghormati, jangan kawan duduk kawan ngantuk tawa pakaian tisu lanjut kawan
Apun kau siapa nawak kayak itu kadang-kadangnya nyawa aja jangan ngantuk sedikit itu aja lah, aja saja mengaruh aja, mengaruhnya kira apa aja bawa bantal, camilan bawa bantal bawa apa bagaimana aja juga ya. Para penuntut ilmu harus saling mengasihi dan menyayangi, terutama kepada mereka, dan supaya ilmu berfaedah dan diberkati. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu itu pulang mendengarkan ilmu dan hikmah dengan rasa hormat. Jadi menuntut ilmu itu dengan rasa hormat, jangan memandang orang mengajar nang dipandang rasa hormat, nama ajar itu anu kada nabi Allah Ta'ala itu dipandang yang dirasa ada hormati bukan gurunya itu sama kosong juga kantut kau sendiri bisa lagi sini kayak campur aja pentol makan ceker lah ya ada kantut itu artinya nanti hormat itu bujur berguru ya Allah punya guru manusia belajar tapi rasa hormatnya nang kayaknya sembahyang lah jangan nang nyawa sembahyang itu nang nyawa hormatin nang nyawa hormatin dalam sembahyang Allah kayak banyak cara hormat nyawa dalam sembahyang Allah kayak apa kayak itu dua lawan guru bedanya Allah lawan guru apa guru manusia Allah marah tuh tapi pada waktunya mengajar si guru berubah menjadi ngarannya berubah jadi al-alif atau jadi pangkat rasul memberi mengatakan hati rasul ini menyampaikan yang bujur mau menyampaikan yang tasah alah nang salah ini sedekah salah tuh sedekah kalau salah ini bujur-bujur aja nanti sedekah itu salah nanti wakaf salah juga wakaf namanya apa bro seorang anak wakaf ada dia jadi wakaf kan seorang anak wakaf ada gurunya mulia kan tempat itu ya ada yang minta jadi guru ini itu lapar juga apa mau lapar aja pak mau gurunya ada minum gurunya aja lapar obatnya haus kan jadinya sekalipun ia sudah pernah mendengar walaupun disediakan belajar nanti keterangannya itu sudah rancak ikam dengar atau masalah itu sudah rancak ikam dengar tetap ikam dengan hormat walaupun ikam pernah mendengar masalah itu 1000 kali disebutkan masalahnya itu telah disebutkan beribu-ribu kali dong banyak ada orang ceramah ada juga nang itu tak ya tetap juga ikam mendengarkan dengan hormat. Kenapa? Rajaki mendengar itu nikmat mendengar itu satu nikmat Tuhan menggono nikmat itu nikmat mendengarnya itu banyak-banyak kali dengarkan Tuhannya mendengarlah untung jadi dengarkan orang baik orang mendengarkan orang berwirid baca Quran mendengar orang belajar itu dengarkan berarti taringan seorang ini babat kalau coba nanti dengarnya musik yang lain nanti main katakan Tuhan gak ada musiknya melupakan Tuhan gak ada juga menghayal kalau berdosa berdosa itu apanya karena seorang musik itu berdosanya karena ada ingat itu ya bukan berdosa masuk neraka itu kata berdosa seorang kadai jangan bermusik langsung banyak banyak mengingat Allahu Akbar Allahu Akbar idenya ada tahu urusan yang pentingnya duduk bayang takbir salam selesainya kayak apa lagi urusannya keuntungan juga nanti apalagi baik bermusik kita bilang satu masalah walaupun siapa yang tidak menghormati
atau memperhatikan satu masalah walaupun ia pernah mendengar 1000 kali, maka ia bukan termasuk ahlul ilmi. Orang itu di sini kenapa? Satu masalah walaupun seorang sudah tahu masalah itu, sudah beribu-ribu kali mendengar, tetap juga didengar. Kenapa? Karena barakat itu ikam karena mendapat titel ahlul ilmi. Ahlul ilmi di atas pada ilmu, di atas pada orang berilmu. Ahlul ilmi menguasai pengetahuan. Orang tuh belajar, orang tuh jadi hafal tuh. Kenapa? Karena rancak mengulang-ulangi. Itu tuh rancak mengulangi, lalu rancak diulangi, makin pakai itu permasalahan. Makinnya permasalahan itu terulang-ulang, lalu kamu tuh ahli ada dirinya. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu tidak memilih bidang ilmu sendiri. Tidak boleh memilih, tetapi harus menyerahkan kepada guru ahli. Bapak kamu nak belajar, tapi kamu dasar-dasarnya kadada kamu nak belajar hadis, kamu tolong belajar apa? Belajar guru. Kamu belajar Quran bisa belum? Hadis itu sedin bahasa Arab, menikah Al-Quran kada kayak belajar hadis, belajar bahasa Al-Quran itu salah satu pengenalan terhadap bahasa Arab. Membiasakan bahasa Arab yaitu Al-Quran. Tetapi Yazidin harus menyerahkan kepada seorang guru ini apabila orangnya sudah alim, awal sekolah, menguasai berataan, sudah mau ada menguasai, lalu dirinya gurunya nak belajar ilmu, menambah ilmu apa dan cocok. Si guru itu tahu, ikam ini keahliannya, aku mitihi mata pelajaran ikam di sekolah. Ikam ini umpamanya senangnya tuh di bidang tafsir, umpama diarahkan guru kepada ahli tafsir, itu sudah alim. Karena guru lebih tahu mana ilmu sesuai dengan watak atau kecenderungan orang itu. Syekh Imam Ajal Al-Ustaz Syekh Islam Burhan Haq Waddin, gelar sidin Syekh Burhanul Haq Waddin, berkata pada zaman dahulu para penuntut ilmu itu menyerahkan agar persoalan belajar mengajinya kepada guru mereka. Kata udah guru ulunnya nama haji belajar, jadi kayak apa menyerahkan persoalan lo dan mereka. Lalu akhirnya si guru ada aku itihi ikam dulu sekolah di mana? Aku sekolah di ini, aku sekolah di ini. Minta mana ikam rapor ikam, nilai ikam, melihat nilai sekolah, itihi fikihnya, itihi tauhidnya, itihi akhlaknya, itihi ilmu alatnya, dari kelas 1 sanawiyah sampai 3 alif. Si guru ikam dominan di sini tafsirnya. Nah, jadi cocoknya kami kita akan tahu orang nilainya itu, atau melihat kecenderungan orang itu, bang hari-hari nanti ada otak atiknya apa kitab apa ilmu apa batinnya di situ kalau lalu orang bahari itu menyerahkan segala permasalahan ilmu atau pengajian guru mereka, dan mereka berhasil di dalam meraih cita-cita mereka. Berbeda dengan sekarang. Nah, beda lono ini. Ini mau belajar Al-Quran belum, mengaji belum, yang lain apa belum, belum ujur, belum, bayang belum belajar, yang lain saraba belum belajar ilmu eleng-elengnya ilmu orang aling
panas akhirnya apa yang terjadi? Ayo, artinya gurunya pencarian kawan, anggaran ada kawan masuk neraka ya. Jangan guru sekong sudah nampung wala nanti aja seorang nih ada namanya pengajian itu dong yang seorang mengaji belum mujur, tauhidnya belum mujur, jangan ada mengaji menolak itu jangan mengaji pada kumpul di sini aja coba sudah sekitar 25 tahun kada seorang lagi mengajar jadi nanti bawa pada 25 tahun tuh kada ada sampatnya belajar ilmu itu kada ada sama ini dua ilmu nangguan di pasaran nah pasaran kebuhan pasaran kebuhannya kan sama jadi 25 tahun yang lewat sudah. Oh ini yang mau belajar itu belajar di pasar-pasar seorang sudah sembahyang koler bayang aja kada bujur ngomongin aja segala tahu mana junuk pada tahu belajar yang mana ulang kali lalu jadi esboba tau lah ulang kali nanti ada kadang ini kali ya ada seorang yang kewajiban seorang bayang lagi belum bujur baca Al-Quran belum bujur kalau mengaji mana ulang kali nah itu bahaya tuh ya seorang menandang jangan tetap dua orang ahli otomatis orang memberikan perkara diarahkan orang ada. Nah, para penuntut ilmu selalu memilih pengajian sendiri. Oh jangan begini nah inarami orang empat jualan ada pendirian al-awam awam orang awam kayak jakret dan akhirnya mereka tidak berhasil kesudahannya Mbah Mengaji tadi gak ada berhasil jangan berhasil menggugurkan kepatuhan dirinya aja baru gugur berhasil dalam martabat ilmu kada berhasil di dalam pemahaman pakai itu pemahaman yang mereka cita-citakan kada berhasil gagal berantakan bahkan sampai situ batu mengaji situ disuruh orang mamanya baca doa kada bisa kenapa juga makanya belajar aku aja belajar ilmunya lain ilmu kolam kali dia suruh orang baca doa selamat lalu kada jurang kenapa ada bisa selamat baca Al-Quran tak ada bisa juga kok kenapa jika mengaji ilmu kolam kali nah ada aja belum ilmu kolam kali ya tak puasanya mantap musimnya pada panas diceritakan bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini ngaran Imam Bukhari ngaran Sidin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari beliau ini bahari memulai mengaji dari bab sholat belajar fikih pada waktu belajar fikih di hadapan gurunya Muhammad bin Hasan guru Sidin Muhammad bin Hasan Imbah memulai dari bab sholat membaca bab sholat upanya gurunya sedih ini lebih senang Imam Bukhari yang diiti oleh si guru senang lawan hadis senang memulakan masalah sembahyang masalah apa dan sebagainya lalu gurunya berkata wahai Muhammad bin Ismail bila kau belajar ilmu hadis suruh sidin ilmu guru namanya gurunya tahu ini orangnya di bidang ilmu itu model tipikal
tipikalnya tuh tabiat orangnya si Imam Bukhari wataknya tuh ketujuh hadisnya nih sampai riwayat matan apa ini tuh belajar masalah bab sholat tapi kada ada hadisnya kada ada lalu sini canggung lalu jangan si guru kayak aja ikam belajar ilmu hadis saja. Nah ikam datangi guru ahli hadis, guru yang belajar hadis jano dan gurunya berkata demikian imam ibadah sidin lawan Imam Bukhari halus lalu berkata demikian karena gurunya mengetahui si guru tadi tahu lawan tabiat si Imam Bukhari halusnya tahu tabiatnya mau ketujuh hadis Nabi dan kecenderungannya lawan hadis Nabi dan kecenderungan dari hadis Nabi oleh Imam Bukhari yang lagi halusnya imba belajar hadis dari satu guru ke guru lain sampai separuh dunia menjalani sedih meriwayatkan mencari hadis saja separuh dunia mencari perawinya, mencari perawi hadis, mengumpulkan hadis sampai karena si guru tadi tahu watak sidin ini tabiat sidin ketujuh hadis lalu disuruh belajar hadis kepada guru-guru ahli hadis dan beliau pun menuntut ilmu hadis dan akhirnya beliau menjadi muqaddam ini ya kita menjadi tokoh seluruh imam-imam hadis. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu bahwa tidak duduk kita bahwa tidak duduk di dekat soni tadilah masalah ilmu, jangan mencari ilmu seorang ilmu, jangan hendaklah bagi kita hendaklah bagi penuntut ilmu bahwa tidak duduk dekat guru ketika belajar kecuali darurat hibak punya wadah kali lagi ada kosong di para guru boleh duduk. Ini apabila belajar mau di warung ada makanan kayak nyawa nak buat di guru ayam jauh menang guru sini guru aja kayak Obama ini jauh Obama duduk. Nah itu apabila belajar kecuali darurat bahkan apa sepatutnya ada jarak darurat itu pun ada jarak antara dengan guru tadi kira-kira sepanjang busur panah semeter lah jaraknya. Kenapa jadi jatuh parah kalau katian belum balik sona alam yang kalau guru kan jadi guru neno aja aslinya sih nano apa fokus sudah kalinya aja apa aja sudah nana ini lain ada anu benar semar masam semar nasem ada umpama nah kamunya harum aja kada apa menuani beberapa guru tuh harum manila jangan ada pemiak harum ini beberapa guru pemiak harum kada banyak guru nana ada ada beberapa untuk mati siap sudah tak paling kurang pemiak harum di kantong aja banget. Nah jadi kata nanti ayakan jangan duduk pada waktu belajar atau pada waktu belajar maka boleh. Hal ini semata-mata untuk menghormati beliau dan hendaklah bagi penuntut ilmu untuk meninggalkan akhlak yang tercela karena akhlak yang tercela itu ibarat anjing yang sama Rasulullah bersabda la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratan au qalbun, artinya malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar atau anjing, padahal manusia belajar itu melalui perantaraan malaikat. Maksudnya itu jika bagus disini maka malaikat memperjuangkan doa. Nah, yang pertama itu malaikat turun doa yang datang dari rumah itu aja sudah banyak, mulai rumah itu malaikat sudah tak memberi rahmat, mendoakan rahmat sampai waktu malam banyak itu karena sampai
duduklah berapa jam duduknya, saya itu bilang rahmat dah dapat mulitnya pulang, itu dosa habis, dosa anggota nadi mata, anggota dosa taringnya, dosa di muntah, dosa di tangan, dosa di parut, itu tuh mengukuran dosanya. Bah, berapa jam taringnya sakit, berapa jam mata nanti ibu pukul atau berapa jam, atau ada di di rumah TV kalau di malah, nah berapa sudah kelupaan lawan doa, berapa jam duduk, telinga, mata, hidung yang letak dan dicutuk nang apa nanti nang baik-baik aja jadinya. Itu dosa nang di luar, dosa nang di dalam mula diberasihakan tunggal gemetan oleh Allah. Kenapa? Karena bebarak lawan Allah nampak sifat alim tadi. Allah bersifat alim, alim itu marah, dan sifat penyakit hati itu sifat juga. Sifat Allah bisa saja menghilangkan sifat penyakit hati atau dosa di hati tadi, barakan duduk tadi. Jadi antara sifat-sifat juga kita kalau kena airnya berasi lancar menerajak. Lalu jadinya bilang itu orang mau kelakuan kan bagus angkaya sama seperti anjing atau seperti rumah nanti ada gambar atau rumah nanti ada anjing, hanya malaikat kalau mau ada kalau masuk mata mau kelakuan bagus, alhamdulillah malaikat mendoakan dan terus. Yang tercela ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab yang menerangi tentang akhlak, karena kitab ini tidak memuat hal itu. Jadi para penuntut ilmu wajib menjauhi akhlak yang tercela dan tidak bisa sifat takabur. Nah ini orang menuntut ilmu pada waktu menuntut ilmu itu di sini jangan ada sifat dalam hati itu timbul takabur. Nah takabur ini ibarat orang membawa botol itu merasa sudah berisi sudah berisi banyak dulu, merasa pintar pada Allah atau sombong pada Allah. Seorang penyair berkata, ilmu adalah musuh orang yang sombong. Apabila orang sombong maka ilmu pada koma masuk. Sebagaimana banjir menjadi musuh di tanah di dataran nanti tinggi. Pada awal banyu kalau menaiki gunung pada nah jadi orang belajar dan di sini syaratnya ya tadi walaupun ilmu yang dijelaskan di sini atau masalah yang dijelaskan atau masalahnya terulang-ulang beribu-ribu sudah tetap juga seorang menghormat cukup mengandung dosa kita. Ibu bapak seluruh keluarga kita diampunkan Allah, udah lagi hajat-hajat dunia akhirat dikabul Allah, dan udah hidup beriman nanti buat musliman, dan mudah-mudahan di akhirat nanti dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jannatul firdaus. Akhiratul Nabi al-Fatihah. Masyaallah. Bismillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad nabiyina antal baqa nabiyina antal baqa nabiyyin wa tawalla Allahumma ghayra qulubana bi nuri hidayatika kama naratul abdu bi nuri syamsika dan abada rabbana atina dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasahu ilmullah.